闘準備だ。急げ。ルフィ、そっち持て。あ、やっ了解。行くぞ、みんな。Yokai Mina, di One Piece episode 1093 kemarin, tiba-tiba Trafalgar Law berubah menjadi wanita. Diketahui, itu adalah perbuatan dari Dokkyu, salah satu anggota bajak laut Kurohige. Siapa sih Dokkyu ini? Dan gimana perjalanan hidupnya? Yuk kita bahas. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa bantu tekan tombol like, komen, dan subscribe ya. Dokkyu dikenal juga sebagai dewa kematian. Entah apa yang dia perbuat, hingga dia mendapat julukan seperti itu. Di dalam bajak laut Kurohige, dia menempati posisi sebagai dokter. Tapi ironisnya, walau dia seorang dokter, dia memiliki tubuh yang sakit dan selalu membutuhkan kudanya untuk berkeliling. Padahal, kuda yang dia tunggangi juga sakit seperti dirinya. Selain itu, walau dirinya sakit-sakitan, tapi dia diangkat menjadi kapten ke-9 dari 10 kapal Titanic. Tindakan dan perannya sejauh ini, bersama bajak laut Kurohige, dia menjadi antagonis kecil di Arc Jaya, antagonis pendukung di Impel Down dan Marineford, dan antagonis kecil di Arc Egghead. Dokkyu sama seperti anggota lainnya dalam bajak laut Kurohige. Dia digambarkan sebagai pria yang besar dan selalu berpergian dengan menunggangi kudanya yang bernama Stronger, kuda yang luar biasa besar. Hidungnya terlihat cukup panjang, bulu wajah yang terlihat tidak pernah dicukur, dan terdapat tato ungu lurus mulai dari garis rambut hingga sudut matanya. Dia memiliki rambut pirang panjang dan abu-abu, dan dia memiliki muka yang sangat pucat, seolah-olah dia berada di ambang kematian. Setelah jeda waktu, kini dia terlihat lebih menata rambutnya dengan 2 kepang. Dokkyu juga sama seperti kru lainnya yang mempercayai takdir. Takdir yang dimaksud di sini adalah keyakinan pada keberuntungan dan kemalangan. Dokkyu akan memuji seseorang yang beruntung, dan dia akan mengasihani orang yang malang. Dia juga tidak segan-segan mengubah pendapatnya apabila keadaannya membuktikan hal yang sebaliknya. Meskipun Dokkyu sakit kronis karena penyakit mematikan, tidak disebutkan penyakit apa, dan diketahui dia punya penyakit sejak masih anak-anak. Dia merupakan individu yang cukup kuat. Dia mampu mengayunkan dayung yang cukup besar, dan dia mampu mengimbangi Burgess. Saat di Marineford, dia mampu secara brutal menyerang Shirohige yang lemah karena luka yang didapat dengan sabit bermata duanya. Dia memegang sabit yang besar hanya dengan 1 tangan. Dia juga mampu selamat dari paparan racun mematikan milik Magellan. Buktinya, dia bisa diangkat menjadi kapten kapal ke-9 bajak laut Kurohige. Sebagai dokter, dia memiliki keterampilan dalam bidang medis. Terbukti saat Jesus Burgess terluka parah saat terkena serangan merah-merah dari Sabo. Burgess langsung memerintahkan Shiryu dan Laphite agar membawa Dokkyu ke lokasinya untuk merawatnya. Dokkyu sepertinya seseorang yang ahli kimia karena dia dapat mengembangkan larutan peledak yang dia masukkan ke dalam apel yang akan meledak dalam 1 gigitan. Di episode 1093, terungkap dia memakan buah iblis, Siku-Siku no Mi, yang dapat menularkan penyakit pada orang lain. Tidak banyak diketahui tentang Dokkyu ini, tapi dia mengaku bahwa dia dilahirkan dalam kondisi sakit kronis. Tak lama bergabung dengan bajak laut Kurohige, dia dan kru lainnya menyerang Pulau Drum yang memaksa Raja Wapol yang pengecut melarikan diri. Saat Arc Jaya, Dokkyu sempat bertemu dengan Luffy, Zoro, dan Nami. Bahkan dia dibantu oleh bajak laut topi jerami untuk menaiki kudanya. Kemudian dia menawarkan apel peledak yang tidak diketahui Luffy. Untungnya, apel tersebut tidak meledak. Setelah itu, bajak laut Kurohige sempat mengejar bajak laut topi jerami,
tapi Knock Upstream mengirim Going Merry ke Skypiea, dan rakit bajak laut Kurohige hancur. Saat arc pasca Enies Lobby, bajak laut Kurohige sedang menjarah di Pulau Banaro, dan kemudian datang Portgas DS yang memang mencari Teach. Pertarungan keduanya pun tak dapat dihindarkan. Dokyu dan kru lainnya menyaksikan pertarungan keduanya dari kejauhan. Kejadian ini bertepatan dengan bajak laut topi jerami yang sedang berada di Enies Lobby. Saat arc Impel Down, Dokyu bersama bajak laut Kurohige muncul di penjara Impel Down. Tujuan mereka ke Impel Down untuk mendapatkan anggota kru yang kuat dari penjara level 6. Di tengah-tengah, Dokyu dan kru lainnya ditangkap dan diracuni dengan jurus Hydra milik Magellan. Tapi, dirinya dan kru lainnya terselamatkan oleh obat penawar racun yang diberikan mantan kepala penjaga Shiryu yang telah menerima tawaran Kurohige untuk bergabung. Kemudian Dokyu dan yang lainnya datang ke Marineford karena ingin menyaksikan kematian Shirohige. Karena Shirohige terlalu kuat untuk mati dengan cepat, akhirnya Dokyu menyerang dengan sabit bermata dua miliknya, dan yang lainnya juga ikut menyerang. Beberapa minggu kemudian, saat arc pasca perang, bajak laut Kurohige berhasil mengalahkan Jawa Riboni dan krunya. Mereka juga sempat melakukan kesepakatan dengan marinir untuk menukar Bonnie dengan kapal perang, namun digagalkan oleh Akainu. Selama time skip, bajak laut Kurohige bentrok melawan sisa-sisa bajak laut Shirohige, dan mereka berhasil menang dengan mudah. Sepertinya, Kuzan bergabung dengan Kurohige terjadi selama time skip ini. Selain itu, insiden Rocky Port juga sepertinya terjadi saat time skip. Saat arc Zou, bajak laut Kurohige menyerang Baltigo, yang merupakan markas dari pasukan revolusi. Nyatanya, pasukan revolusi sudah lebih dahulu melarikan diri. Bajak laut Kurohige pun juga sempat berhadapan dengan Paul sebelum berhasil melarikan diri. Setelah kejadian di Totoland, tepatnya saat di arc Reverie, Dokyu mendengarkan komentar kaptennya yang mengatakan bahwa Luffy diangkat menjadi Yonko di Hachinosu. Di arc Egghead pada episode terbaru 1093, Dokyu bersama Van Augur dan Burgess bergabung dengan kaptennya untuk menyergap bajak laut Hati. Tujuan mereka adalah untuk merebut Rod Poneglyph yang dimiliki bajak laut Hati yang didapat di Wano. Dokyu pun merubah anggota bajak laut Hati menjadi perempuan yang dia sebut penyakit feminisasi. Namun, kemampuan buah iblisnya dapat dipatahkan oleh Lao dengan haki yang kuat. Yokai, itulah perkenalan singkat tentang siapa Dokyu dan bagaimana perjalanan hidupnya. Kira-kira, jurus apa lagi yang bakal dia tunjukin buat menghadapi bajak laut Hati? Dan tulis juga di kolom komentar, selanjutnya gue harus bahas apa lagi. Jangan lupa untuk tinggalin jejak kalian di like, komen, dan subscribe channel ini biar semangat gue gak kendor bikin video untuk kalian. Dan jangan lupa untuk klik lonceng notifikasi biar kalian tahu kalau ada video terbaru dari Onar Anime. Sekian dulu video kali ini, bye-bye. Thank you.